Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Kumaila di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversation. Nah di episode kali ini aku punya tamu yang spesial banget. Ada Mas Nago Tejena. Terima kasih banyak sudah memenuhi undanganku ya. Sama-sama, thank you sudah diundang ke sini. Iya, karena hari ini tuh aku punya pertanyaan penting yang agak-agak sedih. Oke. Pertanyaannya itu adalah, kenapa sih manusia itu menderita gitu? Kayak kenapa menderita, hubungannya sama apa gitu? Apakah manusia menderita karena dia aware sama perasaannya, ataukah dia menderita itu ada hubungannya sama tingkat kecerdasannya? Oke. Segitu dulu. Oke. Mungkin aku mencoba untuk menjawabnya dari perspektif secara psikologis gitu kali ya. Kita kan kalau di psikologis berusaha untuk memahami manusia di berbagai layer konteks. Secara biopsikososial misalkan biasanya. Kalau misalkan kita lihat kenapa manusia menderita, mungkin jawaban yang paling pertama muncul di kepalaku adalah karena ketakutan. Oke. Mereka takut akan kematian gitu. Nah kematian ini pun konteksnya bisa macam-macam. Kematian secara biologis, ya itu kita tahu lah ya, jantung berhenti berdetak, nggak ada nafas yang masuk dan keluar, organ-organ di tubuh itu berhenti semua, itu mati secara biologis. Tapi kita juga bisa merasakan kematian secara psikologis. Ketika kita tidak lagi ngerasa enjoy dalam hidup kita, ketika kita tidak lagi merasa berharga tentang diri kita, ketika perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita lebih banyak kosong ataupun mungkin negatif. Itu secara psikologis. Tapi orang juga bisa takut akan kematian secara sosial. Sosial artinya kayak kesepian, dikucilkan, dan lainnya. Nah, kalau menurutku, kenapa kita menderita? Karena kita takut akan bertemu dengan kematian-kematian ini. Atau rasa sakit ini, entah itu secara biologis, psikologis, atau sosial. Sehingga kita mengupayakan berbagai cara agar tidak berhadapan dengan hal itu, sehingga kita menderita, kayak gitu. Karena hidup dan merasa hidup itu beda. Benar ya. Dan mati dan merasa mati. Ya, karena kan kita mungkin juga banyak yang mengalaminya gitu kali ya. Kita masih hidup, kita masih bangun, kita masih beraktivitas sehari-hari, tapi kayaknya kosong gitu seharian, kayak zombie gitu kan. Kayak tidak ada yang bermakna, tidak ada something to look forward. Tapi kita masih hidup, cuma biasanya bahasaku adalah emotionally checks out lah gitu. Jadi kayak kita sudah cabut secara emosional tapi kita masih menjalani rutinitas sehari-hari gitu. Karena apa boleh buat, badannya masih hidup. Iya, badannya masih hidup, masih ada pengeluaran, masih ada cicilan. Iya, masih ada tanggung jawab. Iya, gitu deh. Tapi berarti bisa disimpulkan nggak kalau misalnya manusia menderita itu ya memang bakat biologis gitu, bukan karena kehendak. Kan suka ada yang bilang kayak bahagia itu pilihan gitu. Itu bahasannya bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau menurutku sih memang nature-nya kalau kita sudah hidup kita pasti akan merasakan penderitaan sih. Tapi konsep bahagia itu pilihan juga konsep yang menurutku useful sebenarnya gitu. Karena banyak orang yang ketika tahu bahwa konsep ya hidup tuh pasti menderita, kayak ngerasa hopeless gitu kan. Tapi datangnya konsep bahwa bahagia itu pilihan itu cukup memberi kebebasan pada orang. Entah ya kita nggak tahu kan kehendak free will itu apakah itu eksis dan dia percaya atau enggak. Tapi sense bahwa itu ada hope di sana itu juga bisa membantu orang untuk mengurangi penderitaan yang dia miliki. Karena konsep bahagia itu pilihan tuh ngasih ini ya, kayak ngasih sense of self agency gitu. Ya betul. Makanya aku juga kadang-kadang suka diskusi sama temanku kayak konsep free will, kehendak dan lainnya itu mungkin memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita lihat secara deterministik dan lainnya gitu kan ya. Tapi kalau secara phenomenologically kayak subjective point of view itu helps itu. Paham bahwa kita tuh atau percaya bahwa kita tuh punya kebebasan untuk memilih. Percaya bahwa kita tuh punya agency dalam hidup ini, bisa memilih apa yang bisa membuat kita bahagia atau enggak. Itu memberi sense of autonomy sehingga orang tuh bisa meraih kebahagiaan dia. Kayak gitu. Apakah orang dengan less of sense self autonomy dan self agency itu akan lebih rentan menderita?
dibanding orang yang merasa punya kontrol atas dirinya gitu. Kalau dari perspektif approach psikologi yang aku pakai, iya. Karena aku kan pendekatannya humanistic eksistensial. Jadi apa? bagaimana seorang itu menjadi autentik, menjadi diri dia apa adanya, sehingga dia bisa mengeksplor potensi dirinya. Ketika seorang itu tidak punya awareness akan dirinya, self-control dan self-agency, dia akan terombang-ambing. Akan berbagai masalah dalam hidupnya, akan berbagai dorongan dan tuntutan dari orang di sekitarnya, akan berbagai ekspektasi di dunia. Sehingga kayak kayu yang hanyut di tengah sungai gitu. Dia tidak punya kontrol untuk mengarahkan kemana dirinya mau pergi. Kayak gitu. Itu yang membuat dia akhirnya menderita. Oke. Tapi kan gini ya, untuk memahami penderitaan diri sendiri, untuk memahami perasaan diri sendiri, perasaan itu kan abstrak ya. Betul. Jadi kayak butuh keterampilan mental, butuh keterampilan kognitif untuk mengenali emosi dan perasaan diri sendiri. Yeah. Nah, apakah semakin mengenali perasaan itu bikin kita lebih menderita karena kita jadi tahu nih, wah ini adalah kesedihan, ini adalah cemburu, ini adalah dendam gitu. Karena keterampilan mengenai itu kita jadi menderita lebih dalam. Gitu. Apakah kalau kita tidak memahami itu kita akan lebih terampil untuk repress emosi? Atau ya gimana? Jadi keterampilan emosi itu sebenarnya membantu atau malah menarik kita lebih dalam ke rasa sakit? Ini ada kaitannya dengan tadi ya, tentang kecerdasan itu kan ya. Sebenarnya konsep kecerdasan kan beragam gitu ya. Ya kalau orang bilang di teori-teori psikologi zaman mungkin beberapa puluh tahun lalu, ada namanya kecerdasan kognitif, ada yang emosional gitu ya. Oh itu dibedain kalau dulu? Ya, meskipun kecerdasan emosional ini sendiri juga masih dipergunjingkan gitu ya. Maksudnya masih ada beberapa penelitian yang berusaha untuk merevisinya, mempertanyakannya. Tapi itu juga mungkin salah satu terms psikologi yang membantu banyak orang selama ini. Emang ini. Secara umum definisinya gimana sih kecerdasan emosional itu? Jadi gini, kecerdasan itu pada umumnya adalah kemampuan seorang untuk beradaptasi dan bisa melakukan problem solving terhadap masalah yang dimiliki atau dihadapi dalam sehari-hari. Itu kecerdasan. Makanya kan kita dalam tes IQ itu kan kita akan berusaha untuk ngerjain tes. Misalkan permasalahan secara matematis, atau kayak nyusun balok, atau kayak creative problem solving, atau jumlahin angka gitu kan. Itu kan dalam tes IQ yang kecerdasan kognitif. Tapi kalau dalam konteks emosional, kecerdasan itu berarti kemampuan kita untuk memahami, mengelola, mengidentifikasi segala jenis gejolak emosional yang ada di dalam diri maupun di orang lain. Nah, kalau kita ngomongin apakah kecerdasan itu membantu seorang untuk bisa lebih merasa tidak menderita, kecerdasan emosional iya. Karena dia bisa membantu kita untuk menyelami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Karena kalau anggaplah orang tidak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi gitu ya, dia akan tetap merasakan perasaan itu gitu. Misalkan ketika orang tuanya meninggal, ketika pasangannya berselingkuh, kita pasti akan memunculkan perasaan itu. Terlepas dari apakah kita tahu itu perasaannya apa. Tapi pasti akan muncul. Tapi ketika seorang memiliki kecerdasan dalam konteks emosional, dia bisa tahu, oh ini tuh namanya marah. Karena aku baru saja dihianati. Karena apa yang selama ini aku usahakan dan korbankan tidak dihargai dengan baik oleh pasanganku. Jadi dia tahu apa perasaannya, dia tahu apa yang membuat perasaan itu muncul, dan dia tahu apa yang dia mau lakukan selanjutnya. Oh, itu makanya kecerdasan emosional ya. Betul. Sementara orang yang tidak punya kecerdasan emosional, mereka merasa nih emosi-emosi ini, cuman mereka nggak mampu untuk memproses emosinya. Betul. Itu kecerdasan emosional dibutuhkan untuk kita memproses apa sih yang muncul dari dalam diri kita, kayak gitu. Dan manusia gitu selama berjalannya peradaban ini kita kan banyak nemuin upaya-upaya manusia untuk lepas dari penderitaan gitu. Ada tips bahagia ala ini, tips bahagia ala ini. Benar-benar. Mau dari agama atau misalnya kayak filsafat kehidupan gitu. Atau ini kebijaksanaan dari mana gitu. Betul, ya. Itu apakah sebenarnya itu adalah refleksi dari
penderitaan manusia yang berusaha berhenti menderita gitu. Memangnya sebenarnya ada nggak sih kayak formula yang memastikan kebahagiaan kita itu aman gitu, kebahagiaan kita itu stabil? Oke. Jadi gini, aku pernah baca salah satu buku, itu karangannya Thomas Szasz namanya. Dia tuh psikiater yang sebenarnya sangat mengkritik dunia psikiatri. Oke, menarik. Jadi menarik. Iya, menarik sekali. Karena gini, dia percaya bahwa sebenarnya seluruh penderitaan manusia dari zaman dulu peradaban sampai sekarang itu terkait dengan problems in living, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Cuma bagaimana problems itu dibahasakan oleh budaya dan masyarakat itu konteksnya berubah terus. Dulu kita menganggap penderitaan itu akan bisa disolve oleh filsafat misalkan. Ya zaman-zaman Stoa, zaman-zaman banyak pendekatan filsafat hidup zaman dulu. Kemudian berkembang muncul kepercayaan, agama dan lainnya. Pada saat itu problems and living ini dianggap sebagai permasalahan moral, agama, dosa dan lainnya. Sehingga cure-nya adalah kepercayaan. Nah sekarang problems and living ini di-convert dalam konteks permasalahan mental. Sehingga cure-nya adalah psikolog atau psikiater. Jadi sebenarnya semua ini adalah macam-macam penderitaan, macam-macam problems and living. Cuma seiring berjalannya waktu, konteks yang lebih mudah diserap oleh manusia tuh dalam label yang mana. Makanya dulu Freud itu bilang bahwa psikolog tuh sebenarnya kayak secular priest gitu. Kayak pendeta tapi tanpa label agama. Karena sebenarnya kita semua tuh berusaha untuk menyelesaikan keresahan manusia. Benar-benar. Dan memberikan bimbingan hidup gitu ya. Bimbingan hidup. Cuma konteksnya, narasinya, ceritanya itu berbeda-beda. Tapi kalau menurutku sendiri, kesamaannya dari semuanya ini adalah dibutuhkan adanya frame itu. Kayak kerangka atau narasi yang bisa membuat orang tuh lebih merasa jelas dalam hidupnya. Lebih merasa ada maknanya gitu. Betul, karena kan gini, tadi kita ngomongin bahwa manusia tuh menderita karena takut akan kematian. Dimana dari diri kita sekarang hidup dengan kematian yang di mungkin beberapa tahun lagi, itu kan banyak ketidakjelasan gitu kan ya. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita temui, apa yang akan membuat kita meninggal dan seterusnya. Ketidakjelasan ini yang membuat kita menderita juga. Cemas, takut, menderita. Tapi dengan adanya kerangka, narasi, belief system, itu bisa membuat kita lebih jelas, oh ini yang aku harus lakukan dalam hidup ini. Jadi berarti kalau misalnya aku ambil contoh konkretnya misalnya agama aja ya. Kayak agama kan ngasih kejelasan gitu. Betul. Misalnya nggak apa-apa nanti nggak apa-apa menderita di dunia, nanti matinya masuk surga kok. Itu kan kayak ngasih Kelegaan. kenyamanan. Betul. Gitu kayak nggak apa-apa anak kamu udah meninggal, dia udah bahagia di surga gitu. Konklusi-konklusi kayak gitu berarti emang helpful ya. Maksudnya kerangka agama gitu, karena kita di negara yang banyak orang religius, itu berarti membantu meringankan penderitaan ya. Kalau aku ngomongnya sebagai seorang psikolog, itu jelas membantu. Gini, kan banyak tuh teman-teman yang let's say non-religious yang mengkritik tentang hal itu gitu ya. Aku bisa paham dari mana muncul sanggahan-sanggahan itu, apalagi kalau kita ngeliat dari kacamata saintifik gitu kan ya. Tapi kalau dari secara psikolog yang treating clients yang kayak gitu, if it helps ya kenapa enggak sebenarnya gitu. Selama tidak merugikan orang lain tentunya. Tapi ini semua terlepas dari apakah afterlife itu ada atau enggak gitu kan ya. Tapi kita ngomongin tentang apakah orang tuh percaya dengan afterlife atau enggak. Ketika seorang itu percaya bahwa mungkin semua penderitaannya dia ini ada makna antara saat ini ataupun nanti setelahnya, itu bisa membuat dia tetap hidup. Bisa membuat dia melanjutkan hidupnya. Dan aku gak pengen merebut itu. Kita gak bisa ngomong, aduh itu kan cuma harapan kamu doang. Itu kan cuma harapan kamu sebagai manusia yang ingin meringankan penderitaan kamu gitu. Tapi buat mereka ini real. Dan kita gak boleh merusaknya gitu. Karena itu yang membuat, ya kan ada orang bilang juga kayak kepercayaan atau agama itu kan juga coping mechanism kita dari hidup ini gitu kan ya. Tapi ya kita gak bisa memungkiri bahwa kita manusia dengan segala subjektivitas dan biasnya kita memerlukan itu gitu. Kalau gitu ini gak sih berarti orang yang tidak religius aman gak sih kalau misalnya
dibikin kayak apa ya, kesimpulan gitu, generalisir, kalau orang yang tidak religius itu lebih tidak bahagia daripada yang religius. Nah ini kan aku ngomongnya dalam konteks, aku point of view-nya Indonesia ya, negara yang masih majority beragama. Tapi nggak juga sebenarnya, banyak juga negara-negara yang non-religious tapi happy-happy aja gitu kan. Nah aku berusaha untuk, aku nih sebenarnya masih belum banyak melihat itu, tapi ada banyak kemungkinan ya. Pertama mungkin secara sistemis negaranya lebih sejahtera gitu. Jadi banyak unnecessary sufferings yang kita miliki di Indonesia mungkin karena situasi sistemik yang belum sejahtera. Mungkin mereka nggak punya itu. Iya, jadi kita sebenarnya ada tambahan kecemasan dan ketidakpastian ekstra benar gitu. Kayak banyak klienku kayak dia cemas banget mikirin interest rate, makroekonomi dan lainnya. Sementara mungkin negara-negara yang lebih mungkin maju tidak itu tidak punya kekhawatiran itu. Kayak kita bekerja dengan UMR-nya sana pun sudah bisa hidup dengan nyaman kayak gitu kan. Pertama mungkin kesejahteraan secara sistemis. Kedua, nah ini aku juga masih berusaha untuk menggali apa yang membuat seorang tuh masih bisa menerima mungkin harsh reality dalam hidupnya tanpa perlu coping mechanism ke arah kepercayaan gitu. Apakah mungkin ya kalau kita ngomong filsafat itu juga bisa gitu kan. Kan itu bukan suatu hal yang mempercayai suatu hal yang supernatural atau gimana gitu kan. Itu kan way of living. Tapi juga bisa kayak nilai-nilai agama yang dipegang secara filosofis gitu. Maksudnya kayak kindness atau ya berbagi atau pentingnya baik dengan orang lain, memiliki hubungan dengan keluarga. Itu juga value-value yang kita pegang di budaya kita yang sebenarnya juga terkait dengan itu kan, terkait dengan kepercayaan dan lainnya. Cuma mungkin tidak mempercayai suatu hal yang seperti afterlife dan lainnya. Tapi value-value seperti itu sebenarnya juga cukup membantu kita sih. Berarti sebenarnya kalau kita mau generalisir tuh bukan ini ya, bukan yang religius dan tidak religius, tapi benar-benar terkait sama budaya setempat gitu. Sama budaya dan sistem setempat gitu. Kalau di negara, anggaplah di negara yang misalnya politiknya nggak stabil, ekonominya masih di bawah gitu, kayak gitu-gitu, itu lebih terefleksikan ya dibanding yang kemakmuran sama kebahagiaan itu korelasinya positif. Kalau kita ngomonginnya pasti kita membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita yang fisiologis dulu gitu kan ya, keamanan, makan, tidur dan lainnya, baru kita mikirin kemakmuran yang psikologis. Gitu. Kebahagiaan itu kan yang psikologis ya sebenarnya. Jadi ya tentu aja kalau di negara yang sedang perang, pasti akan susah seorang itu untuk bisa bahagia. Karena kebutuhan fisiologisnya aja sudah terguncang gitu kan. Bener. Kayak kalau kita lapar aja kita nggak bisa mikir bener gitu kan. Oleh karena itu ya perlu yang pertama yang basisnya yang fisiologis dulu. Baru kita ngomongin tentang kemakmuran yang psikologis seperti bahagia dan lainnya gitu. Kalau misalnya kemakmuran fisiologis yang terganggu kan jelas nih kayak aduh aku nggak bahagia karena ya aku berbulan-bulan kurang tidur misalnya atau kurang nutrisi gitu. Tapi kalau misalnya orang yang hidup ngerasa kayak keluarga aku bahagia, hidup aku enak, punya kerjaan yang enak, gajinya lebih dari cukup, udah gitu dia juga anggaplah rupawan dan cerdas, bisa kompetitif gitu di dunia yang kapitalis ini, tapi tetap nggak ngerasa bahagia, itu harus nyari kebahagiaannya di mana? Nah itu buku ini gitu. Itu buku ini ngomongin itu sebenarnya gitu. Jadi buku ini tuh aku berusaha untuk mengangkat fenomena di mana kita tuh seiring dewasa entah kenapa kayak semakin susah untuk bahagia. Karena terlalu banyak tuntutan, banyak tanggung jawab, banyak kebingungan akan hidup ini, sehingga kita merasa mulai lepas koneksinya dengan diri kita sendiri. Nah itu kan yang kayak tadi kita obrolin tentang self agency dan self autonomy gitu. Kita bisa bilang tadi bahwa untuk memahami penderitaan manusia itu kita bisa ngeliatnya dari sistemik, dari budaya dan culture-nya. Tapi selain itu kita juga harus melihat bagaimana pemaknaan satu individu ini terhadap kultur tersebut. Jadi banyak orang juga yang merasa meskipun dia di negara yang oke, dengan keluarga yang baik-baik saja, tapi ngerasa kosong gitu. Itu karena mungkin sebenarnya dia memerlukan eksplorasi ekstra terhadap dirinya sendiri. Mungkin yang basic kita sudah baik-baik aja.
Tapi entah kenapa kita belum happy nih. Hmm. Berarti ada suatu hal yang kita bisa working on. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan diri, mengeksplor apa yang kita impikan, bagaimana kita mengembangkan diri kita sehingga kita ngerasa ada progress dan sense of meaning di hidup kita. Itu yang membuat orang akhirnya, kalau di buku ini istilahnya ya, menemukan dirinya sendiri. Kayak gitu. Dan untuk bisa menavigasi itu harus punya keterampilan emosional tadi ya, kecerdasan emosional tadi. Itu membantu, itu salah satu aspeknya sih, gitu sih. Gitu. Manusia kan ceritanya dari tadi kita ngomongin manusia tuh selalu menderita gitu. Makanya kita bisa nemuin tips-tips bahagia dari lintas zaman dan budaya tuh, kita bisa nemuin tips-tips bahagia. Tapi sebenarnya tuh penderitaan manusia gitu-gitu aja gitu. Atau semakin ke zaman modern nih menjadi lebih kompleks atau lebih sederhana gitu, atau gimana? Ada perubahan nggak? Atau sebenarnya segitu-gitu aja gitu? Karena seprimitif takut mati gitu. Menurutku kalau dibilang tambah kompleks atau enggak, mungkin enggak ya. Tapi lebih ke arah ya bentuknya yang berbeda kali ya. Kayak misalkan ya kalau kita anggap tarik ke zaman apa, hunter-gatherer gitu kan, mungkin ketakutan kita atau kecemasan kita tentang ya kita berburu selamat atau enggak, winter kita bisa makan atau enggak, yang kayak gitu kan. Tapi sekarang mungkin kita sudah cukup lepas dari ketakutan akan kematian secara biologis kayak mereka. Tapi kita mungkin punya keresahan-keresahan baru gitu ya. Kayak misalkan contohnya ya di dunia informasi teknologi ini, overload information. Itu yang membuat psikis kita terguncang, entah secara atensi, secara self-worth gitu kan. Kan biasa kita kayak ngeliat orang di sosial media, kok dia followersnya banyak, kenapa aku sedikit, kenapa dia cantik, sementara aku jelek, kayak gitu. Iya, apalagi kita bisa lihat banyak jenis orang banget ya di sosmed. Orang zaman dulu sebelum sosmed nggak bisa, nggak menerima informasi sebanyak itu dalam sehari gitu. Bener, kayak anggaplah kita anak umur 16 tahun yang ranking 1 di kelas kita. Itu kayak kita udah ngerasa top of the world banget ya sih. Bener, karena dunia kita memang sekolah itu segitu doang. aja gitu. Sekarang kita lihat orang apa sih di Clash of Champions gitu. Benar. Itu gila-gila banget gitu ya. Kita ngerasa siapa sih gue dibandingin dia gitu loh. Jadi kayak ya mungkin itu juga bentuk comparison yang mau gak mau terjadi sekarang ya. Karena kita semakin connected satu sama lain gitu sih. Dan apakah terasa kompleksnya tuh apa mungkin karena sudah ada namanya gitu. Udah ada labelnya, baik yang labelnya label medis, label psikologis, atau label populer aja kayak dia mah daddy issues gitu kan. Apa karena udah ada label-labelnya aja jadi kayaknya tuh lebih kompleks gitu kan. Orang-orang suka ngomongin dulu katanya millennials nih mental health-nya terancur lah, sekarang katanya Gen Z mental health-nya terancur gitu. Nanti mungkin next generation beda lagi, akan bilang gitu juga gitu, narasinya mungkin akan lebih sama. Aku termasuk orang yang sangat menghindari diagnosis game ya. Maksudnya kayak diagnosisku apa sih? Ini benar atau enggak sih? Karena itu rada mendistraksi kita dari fokus yang sebenarnya, yaitu meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi diagnosis atau label itu kayak pedang bermata dua. Untuk orang-orang tertentu itu bisa membantu dia memahami dirinya. Oh ini toh yang terjadi pada diriku. Oh ini yang namanya depresi. Oh ini itu kan yang medis bener ya, klinis bener. Tapi kan ada yang kayak populer kayak gaslighting, apa sih, quarter life crisis, istilah psikologi populer lah, tapi bukan yang tapi clinical. Bukan diagnosis klinis ya. Itu membantu kita untuk memahami apa yang terjadi pada diri kita. For some people. Tapi sebagian orang itu malah seperti satu memaksakan semua simptom itu pada dirinya, kayak self-fulfilling gitu. Atau kedua membuat dia menjadikan itu sebagai excuse atas semua perilaku dia yang dia keluarkan selama ini. Ya kan jelas aku kayak gitu, aku kan bipolar, BPD dan seterusnya. Jadi diagnosis itu merupakan suatu hal yang mesti hati-hati diberikan sih. Kalau Allen Frances itu ketua task force DSM, dari DSM 4 kalau nggak salah, dia bilang bahwa diagnosis itu harus selalu dituliskan dengan pensil. Artinya kita nggak boleh seenaknya memberikan diagnosis tanpa tahu bahwa bisa aja orang itu memegang itu seumur hidup. Jadi harus tulis pakai pensil. Pertemuan selanjutnya berubah lagi, ubah lagi. Pertemuan selanjutnya ada kemajuan, berubah lagi. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan diagnosis atau label sehingga orang itu tidak menggunakan label itu sebagai suatu hal yang destruktif buat diri dia.
Berarti itu akan terjadi ketika orang menerima diagnosis tanpa self autonomy. Ya, tanpa self autonomy itu termasuk keberanian untuk mendiskusikan itu dengan si psikiater psikolognya. Kalau dia nggak punya itu, dia nerima aja, dia pegangnya seumur hidup, gitu kan? Oh, justru malah tidak membantu dia secara psikologis ya? Iya benar. Malah memperburuk kalau memperburuk. gitu. Makanya kita harus hati-hati sebagai seorang kesehatan mental profesional. Dia apakah akan terbantu dengan diagnosisnya atau enggak gitu. Tapi kalau aku sih memang approach-ku secara general bukan yang mudah memberikan diagnosis ya. Karena aku lebih fokus ke apa actual yang dia hadapin kayak gitu. Oke. Karena kadang-kadang buat orang mungkin masalah yang sama tapi pendekatan solusinya bisa beda gitu. Betul, ya. Kita kalau di psikologi itu ngomongnya selalu terapi itu tailor made. Jadi kayak orang ke penjahit buat jas atau buat dress, itu benar-benar dibuat sesuai dengan diri dia. Kita memang ada kayak approach psikodinamika, CBT, humanistik. Tapi untuk orang kliennya seperti apa, kita harus sesuaikan dengan diri dia gitu. Gitu sih. Dan itu makanya nasihat religius tuh nggak selalu works buat orang ya, apalagi buat yang skeptis gitu. Benar. Misalnya kalau curhatnya ke anggaplah ustadz gitu, terus katanya ya kamu harus berserah diri, ya sholat gitu, terus berdoa gitu. Sementara dia orang yang skeptis, jadi itu nggak tailor fit buat dia. Betul ya. Ada spektrum lah ya, mungkin dari yang anggaplah ke tokoh agama atau ke pemuka agama yang sangat konservatif, ada yang terbantu sama dia. Maksudnya ada orang yang mungkin memang perlu diarahkan kayak gitu, gitu. Asal kamu beribadah atau kamu bersembayang, masalahmu selesai. Dia punya keyakinan akan itu dan dia lakukan dan dia merasa lega. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ada juga mungkin pemuka agama yang lebih bisa membantu menavigasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalkan nih, kalau di agama kan kita diajarkan value-nya ini. Makanya untuk masalahmu yang ini kita perlu menerapkan ini. Jadi nggak kayak blind harus sembahyang atau harus berdoa. Bener-bener. Tapi dibantu untuk dimanifestasikan ke sikapnya sehari-hari gitu. Ada yang mungkin cocok kayak gitu. Wah, ini aku suka sama pemuka agama yang ini nih karena dia cukup modern, cukup paham dengan struggle anak-anak sekarang gitu. Tapi ada juga yang mungkin yang suka pendekatan yang ya non religious gitu. Dia nggak suka kalau dijejalin dengan ayat-ayat atau dijejalin dengan ceramah-ceramah atau broadcast WA oleh keluarganya gitu kan. Dia lebih suka explore sendiri. Mungkin dia malah suka pendekatan yang tidak dari budayanya. Kayak mungkin filsafat yang barat ataupun mungkin yang lebih kekinian. Jadi ya whatever works sih. Kalau aku sudut pandangku sebagai psikolog sih gitu. Makanya suka nggak sih kayak new age belief itu sekarang aku ngerasanya ngetren gitu. Entah kenapa aku ngelihatnya terutama di kalangan perempuan-perempuan karena mungkin itu kayak ngasih sense of spirituality tapi sekuler enough untuk semua orang bisa ngerasa relate. Bener. Jadi lu kalau ngikutin tuh lu nggak terjebak dalam kerangka kepercayaan yang strict, tapi lu masih punya ruang untuk spirituality yang lu bisa bebas merasa memasrahkan diri dan lainnya. Iya. Aku jadi nge-joke sama temanku kayak 2 kata lucu. Apa tuh? Mercury retrograde. Jadi ya kembali sih, tapi kita bilang ini. Tapi sebenarnya secara psikologis itu nggak ada kan? Kayak planet-planet, misalnya kalau ada planet apa lewat sedih gitu. Aku suka nemu gitu, misalnya kayak pantesan aja aku lemes banget, atau pantesan aja aku dari tadi nangis terus, ternyata Mercury retrograde gitu. Atau yang semacam itulah, semacam Mercury retrograde. Aku juga gak terlalu ngikutin. Tapi waktu itu juga kayak gitu. Dan itu tuh ada aku juga gak merhatiin penjelasannya, tapi ada penjelasan panjangnya gitu. Itu karena ada energi yang gini gitu. Itu sebenarnya kayak tidak evidence based kan ya. Maksudnya itu kayak Iya. Manusia tuh kan punya kemampuan super ya untuk connecting the dots. Bahkan dots yang gak nyambung sekalipun gitu kan. Oke, ya benar-benar. Ini kan sudah banyak ya kayak New Age belief, zodiak. Bahkan aku baru nyadar waktu ini, zodiak tuh dari awal zodiaknya dibentuk pun juga connecting the dots kan. Kayak dia ngeliat star, ini nyambung jadi bentuknya kayak gini.
Padahal sebenarnya itu bukan hal yang sebenarnya disambungin gitu kan ya. Tapi dengan menyambung hal yang sebenarnya tidak nyambung, kita punya sense of control akan apa yang terjadi pada hidup kita. Oh berarti ketika bulannya kayak gini, aku nggak boleh gini. Berarti ketika startnya kayak gini, aku harus mulai melakukan tugas-tugas atau impian-impianku yang mengarah ke sini. Jadi itu yang aku bilang, sebenarnya yang membantu manusia itulah punya narasi itu di kepalanya. Terlepas dari narasinya benar atau enggak sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi bukankah itu artinya berarti menyerahkan otonomi diri terhadap yang lain gitu? Nah itu yang aku rada masih mikir juga sih. Di satu sisi benar, kalau aku lihat dari sudut pandangku kan kayak memasrahkan sesuatu, kayak kehilangan sense of autonomy. Tapi ada orang juga yang malah merasa dengan kayak gitu, dia juga tumbuh sense of autonomy yang lain gitu. Kayak, ya kan kayak kita bilang, oke, kita atur yang kita bisa atur, yang sisanya kita pasrahkan kepada semesta. Tapi dengan kayak menyerahkan sebagian porsi dari otonomi itu, dia bisa punya otonomi untuk dirinya yang sebagian ini gitu. Iya. Nah, aku masih nggak tahu ya sebaiknya kayak gimana gitu ya. Maksudnya, kalau aku pribadi sih, aku berusaha untuk, kita kan ngomongin tentang memasrahkan itu kan ketika kita bertemu dengan ketidakjelasan. Kalau aku sih, buatku pribadi pendekatanku adalah bukan bagaimana kita mencari meaning dari ketidakjelasan ini, tapi bisa nggak kita bertahan hidup dengan ketidakjelasan ini tanpa perlu memberikan excessive meanings yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Justru cara kayak gitu lebih resilient, iya nggak? Kalau misalnya kita bisa embrace uncertainty tanpa harus making excessive meanings, itu akan lebih resilient. Itu aku belum tahu jawabannya sih, tapi itu point of view-ku sih gitu. Gitu. Terus aku pengen nanya juga deh, kadang kan kebahagiaan seseorang gitu, kebahagiaan individu, aku memantaunya gitu, itu lekat banget sama tempat mereka sering ada lah, anggaplah di keluarganya, tempat kerja, ya circle pertemanannya. Nah kan suka ada tuh, iya tempat kerja toksik gitu, atau keluarganya toksik gitu. Atau misalnya dia, aku senang banget ada di tempat kerja daripada di rumah, karena kalau di rumah aku nggak happy, kalau tempat kerja aku happy, atau sebaliknya. Nah itu kan berarti adalah tanggung jawab kita bersama, asik ini kayak jargon pemerintah. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan resiliensi secara kolektif gitu, supaya ngerti. kita bisa menciptakan environment yang orang kalau ada di environment kita tuh nggak stres gitu. Ya. Aku rasa itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab man or woman in power. Man or woman in power, benar sih. Atau tanggung jawab kita juga sebagai individu. Karena bagaimanapun juga kita ngomong kolektif itu terdiri dari kita individu-individu. Kadang aku suka gini ya, maksudnya akhir-akhir ini kan pemerintah lagi sedang dikritik besar-besaran gitu ya. Dan aku rasa banyak kritiknya yang memang valid gitu. Tapi aku juga ngerasa kayak, ya mungkin nih kualitas kita sebagai masyarakat as a whole masih kayak gini. Kayak aku gak yakin juga kalau ada orang yang kita tunjuk untuk menggantikan itu, si yang mengkritik ini kalau menggantikan posisi itu, aku juga gak yakin bakal lebih bagus juga kan, belum tentu gitu kan. Karena aku rasa as a society kita mungkin memang masih perlu belajar, berkembang, dan itu tanggung jawab kita bersama. Dan aku rasa ya sebagai sekumpulan society, kita perlu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab akan hal itu sih. Sehingga kita tidak hanya quote-unquote menyalahkan lingkungan ketika ada permasalahan ini, tapi kita jangan lupa kalau kita tuh juga bagian dari lingkungan yang seperti ini. Gitu. Kan banyak tuh orang kayak bilang, keluargaku kayak gini. Ya, lo kan juga gear dari keluarga itu. Keluargaku dari dulu suka, kalau ada masalah gak suka ngomong. Tapi sekarang kan lo udah dewasa. Bener-bener. Lo bagian dari keluarga itu yang punya andil untuk merubah itu. Jadi kita harus paham bahwa kita tuh bagian dari lingkungan. Kita tuh bukan individu yang ada dalam lingkungan, tapi kita juga part dari lingkungan itu. Gitu. Ya itu bener banget menurut aku, low key memalukan gitu. Kalau misalnya kita sudah dewasa dan berdaya tapi masih nyalahin pola asuh orang tua,
pokoknya atas kemalangan kita atau kualitas buruk kita gitu, atau ya sifat-sifat jelek kita masih nyalahin pola asuh orang tua, atau misalnya apa gitu alma mater gitu, atau Iya, kayak iya, sekolah kayak kita gitu. dulu, ya iyalah gue kan lulusan dari Iya, sini iya, gitu, iya, itu iya. bikin gue jadi apa itu gini. Iya dulu soalnya dulu suka dimarahin sama ibuku karena gini, terus Benar-benar. aku menjustifikasi pola asuh, misalnya aku menjustifikasi pola asuh orang tuaku atas sifat-sifat buruk aku. Itu kan logi memalukan ya sih kalau untuk orang tua ya, maksudnya untuk orang dewasa. Benar-benar. Itu aku pernah buat kontennya sih, ada stage-nya gitu. Kayak apa sih yang bilang? Ini kayaknya dari kayak Chinese proverb gitu yang bilang kayak, kalau kamu masih menyalahkan orang lain atas masalahmu, itu namanya perjalananmu dalam hidup ini masih jauh. Oke. Ya nyalahin orang tua, nyalahin lingkungan, nyalahin atasan dan lainnya. Which is sebenarnya mungkin benar, mereka juga punya faktor atas penderitaan kita. Dan itu tidak ada yang invalidate itu, benar memang kayak gitu. Cuma menyalahkannya itu yang membuat perjalanan kita masih jauh. Nah, kalau kamu sudah mulai menyalahkan diri sendiri, itu kamu setengah jalan. Berarti, oh ini kontrolku, ini tanggung jawabku. Ini gara-gara kemarin aku kurang ini, dan seterusnya. Itu sudah setengah jalan. Tapi ketika kamu tidak menyalahkan siapa-siapa, dan hanya fokus ke apa yang mesti dilakukan, itu kamu sudah sampai. Jadi kadang kita gak mesti harus put blame on someone. Ada porsi orang tua, ada porsiku, ada porsi society, ada porsi ya semesta atau pemerintah atau gimana. Tapi apa nih yang kita mau lakuin? Gitu. Dan itu langkah yang paling dewasa berarti ya. Bener, sebenarnya kayak gitu. Kayak ya udah, maksudnya ya memang masa laluku begitu, ya emang aku dibesarkan dengan cara begitu, tapi kedepannya aku mau gini gitu. Iya, jadi, karena energi kita yang kita pakai untuk blame on someone tuh lebih baik untuk suatu hal yang konstruktif. bener-bener. Kayak gitu. Jadi kayak masa lalu itu dijadiin bahan evaluasi aja untuk ke depan gitu ya. Betul, ya. Terus aku terakhir mungkin mau nanya, ceritain ini dong. Aku belum baca buku ini. Iya. Oh ya, baru dapat soalnya. Iya. Jadi buku ini intinya tentang perjalanan menemukan diri sendiri. Kita mulai dari premis bahwa banyak orang yang mengalami saat itu sedang hilang. Sedang tidak mengenal dirinya sendiri, sedang tidak puas dengan hidupnya, sedang memiliki hubungan yang buruk dengan orang sekitarnya. Di buku ini kita akan belajar prinsip-prinsip untuk mulai punya hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Jadi tahu perasaanku apa, tahu apa yang aku ingin kerjakan dalam hidup ini, tahu bagaimana untuk lebih autentik dan jujur terhadap orang-orang di sekitarku, menunjukkan diriku sejujur-jujurnya, sehingga koneksi yang kita miliki dengan diri sendiri dan orang lain lebih genuine. Dan ketika kita sudah membuka lembaran itu, kita akan lebih ringan menjalani hidup ini dan working on apa yang semestinya kita kerjakan. Di buku ini aku berusaha untuk mencoba mengkaji dari berbagai aspek ya. Dari pekerjaan, kayak bagaimana seseorang itu ngeluh bekerja, tapi kalau gak kerja juga ngeluh gitu kan. Ya. Kayak kita ngeluh, aduh kerjanya susah banget gitu. Tapi kalau kita disuruh diem juga gak mau juga gitu kan. Itulah kenapa orang yang pensiun tetap nyari kerjaan. Kenapa orang kaya masih juga nyari kesibukan. Karena kita manusia tuh memang gak bisa diem gitu kan. Aku juga bahas tentang relationship, bagaimana kita mesti punya hubungan yang jujur, meskipun mungkin akan menemukan konflik dengan orang-orang terdekat kita. Dan juga aku cukup banyak lah aku membahas konseling juga di sana. Aku membahas tentang bagaimana kita seharusnya punya hubungan yang lebih bagus dan lebih banyak dengan diri sendiri. Sehingga harapannya buku ini bisa menjadi panduan buat teman-teman yang sedang menapaki dunia kedewasaan gitu. Aku punya satu lagi deh pertanyaan lanjutan. Tadi kan punya hubungan yang jujur. Nah aku mau nanya soal jujur. Kalau Mas Nago ini nggak kayak percaya ada white lies itu ada nggak? Apakah ada? Apakah kejujuran itu ultimate virtue atau sebenarnya white lies itu juga justifiable kok gitu? Aku sering punya moral dilema itu ya. Karena aku ngerasa setiap orang tuh berhak atas truth. Betul. Tapi kalau itu menyakitkan
gimana gitu. Dan kita kan nggak bisa tahu nih apakah orang ini ada di posisi Yang bisa aku pengen kejujuran meskipun pahit gitu, atau aku mending dibohongin deh daripada Ya, daripada ngerti. nerima kenyataan gitu. Aku rasa ada 3 way ya, 3 cara ya. Pertama, give the harsh truth. Oke. Kedua, berbohong. Mhm. Ketiga, withholding truth. Oke. Jadi Iya. nggak ngasih bohong, tahu, iya. nggak jujur juga Iya, gitu. iya. Itu 3 cara yang sejujurnya in practice semua orang pasti melakukannya, Mhm. dan aku pun juga masih melakukannya. Hmm. Menurutku ideal truths untuk sepenuhnya terbuka dan jujur itu tetap kita pasang sebagai ideal. Oke. Tapi in practice pasti ada situasi yang membutuhkan kita untuk alternatingly di antara ketiga ini. Oke, berarti kayak ideal truth-nya itu gitu, tapi harus tetap kontekstualisasi gitu ya. Benar. Jadi oke, ideal truth nomor 1. Kalau bisa jujur, jujur. Oke. Kalau enggak nomor 2, kalau enggak nomor 3. Sama kayak kita ngomongin perasaan, kita ngomongin marah. Kalau marah tuh idealnya gimana sih? Ya disampaikan ke orang ya. Iya. Tapi kita nggak bisa kan marah ke bos kita. Benar. Kita nggak bisa marah seenaknya ke orang tua kita. Kadang-kadang kita harus menahan, menyalurkan, dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku rasa perlu tetap kita untuk memegang apa yang ideal, tapi kita juga punya teknik untuk alternatingly kalau misalkan yang ideal tidak memungkinkan atau malah membuat situasi lebih buruk. Kayak gitu. Oke. Iya, contoh marah itu aku relate sih. Aku orang yang gak terampil marah-marah. Oh, jadi jadinya kalau aku merasa sangat marah dan aku gak bisa marah-marah, jadi aku bilang aku marah, aku merasa sangat marah gitu. Terus biasanya lawan bicara aku bingung karena aku tidak kelihatan marah. Gitu ya, ngerti gitu. Iya, itu sih. Tapi itu cara marah-marah yang bisa aku lakukan gitu. Iya ya, dan itu lebih bagus daripada tidak menunjukkan kalau kita marah sama sekali sebenarnya. Karena marahnya jadi keseret-seret, keseret-seret sampai seharian gitu. Kalau nggak disampaikan. Ya benar. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah dengerin sampai selesai nih dari tadi, apakah kalian merasa hidup ya ampun ini filosofis banget ya? Ya enggak, tapi itu masih mending daripada pertanyaan di belakang sini. Kapan terakhir kali kamu merasa bahagia? Itu kan kalimat hook. Harus yang paling jelek gitu. Tapi di pertanyaan ini tuh ada hidden assumption kalau kita tuh udah lama gak bahagia. Oh iya, kapan ya? Gitu. Ya karena orang-orang yang akan membaca buku ini adalah orang-orang yang seperti itu. Gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kamu merasa kapan ya ngerasa bahagia nih, cara nih yang sudah lama hilang silakan cari lagi dirinya gitu. Dan kalau ada teman-teman yang pernah ngerasa hilang gitu, terus udah ketemu diri sendiri, boleh juga cerita di kolom komentar. Atau yang entahlah merasa bukan dirinya sendiri atau apa, bisa juga cerita gitu. Atau kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin nanti aku baca-baca dan aku terusin ke Mas Nago ya. Oke, boleh. Oke. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih Mas Nago sudah memenuhi undanganku. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.